Kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo kembali memicu perhatian publik. Kali ini, datang dari pihak yang tidak diduga sebelumnya. Seorang teman lama Jokowi semasa SMA, Bernard S., justru maju ke pengadilan dan mengajukan gugatan intervensi dalam perkara ini. Langkah Bernard menjadi menarik, karena ia mengaku sebagai saksi hidup yang pernah bersekolah satu kelas dengan Jokowi di SMA Negeri 6 Solo. Dalam dokumen permohonan intervensi yang disampaikan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Bernard menyatakan bahwa dirinya merasa nama baiknya ikut dipertaruhkan ketika banyak pihak meragukan keaslian ijazah Jokowi. Bernard menyebut, tuduhan ijazah palsu terhadap Presiden sama saja dengan menyebut seluruh rekan seangkatan, termasuk dirinya, sebagai bagian dari kebohongan publik. Oleh karena itu, ia merasa berkepentingan secara hukum untuk ikut campur dalam perkara ini demi membersihkan nama baik pribadi dan sekolah mereka. Sebagai informasi, gugatan intervensi adalah permohonan hukum yang diajukan oleh pihak ketiga, dalam hal ini Bernard, yang merasa hak atau kepentingannya ikut terdampak akibat perkara yang sedang berlangsung. Ia bukan tergugat, bukan penggugat, tapi ingin ikut menyampaikan keterangan yang dianggap penting dan relevan. Dalam keterangannya kepada media, Bernard mengatakan bahwa ia bisa memberikan kesaksian langsung mengenai aktivitas Jokowi saat sekolah. Ia menyebutkan bahwa Jokowi adalah sosok pendiam tapi tekun, dan dikenal sebagai siswa biasa yang tidak pernah neko-neko. Bahkan, Bernard menyebut masih ingat sejumlah guru dan kegiatan sekolah yang pernah mereka jalani bersama. Bernard juga mengatakan bahwa ia punya dokumen pribadi berupa buku tahunan, foto kelas, dan daftar nilai yang mencantumkan nama Joko Widodo sebagai murid resmi di SMA Negeri 6 Solo. Semua ini, menurutnya, bisa membantah tuduhan bahwa Jokowi tidak pernah bersekolah di sana. Langkah Bernard ini mendapat tanggapan beragam. Di satu sisi, banyak pihak menilai bahwa kesaksian langsung dari teman sekelas merupakan bukti sosial dan historis yang cukup penting dalam kasus seperti ini. Ini bukan sekadar dokumen, tapi pengalaman nyata dari seseorang yang berada di tempat dan waktu yang sama. Namun di sisi lain, sejumlah penggugat, termasuk aktivis dan pengacara yang selama ini meragukan keabsahan ijazah Jokowi, menganggap bahwa kesaksian seperti itu tidak cukup kuat secara hukum, kecuali dibarengi dengan audit resmi dari institusi pendidikan terkait. Di tengah polemik ini, pihak Universitas Gadjah Mada dan SMA Negeri 6 Solo sendiri sebenarnya sudah pernah mengonfirmasi bahwa Jokowi adalah alumnus mereka. UGM bahkan merilis transkrip nilai dan kronologi pendidikan Jokowi dari tahun 1980 hingga kelulusan tahun 1985. Namun, sebagian pihak masih menuntut transparansi lebih lanjut, terutama karena mereka merasa ada sejumlah inkonsistensi administratif pada dokumen yang beredar di publik, seperti perbedaan tanda tangan, kop surat, hingga bentuk ijazah dari tahun yang sama. Dengan masuknya gugatan intervensi dari teman sekelas ini, jalannya perkara bisa menjadi semakin kompleks. Pengadilan kini harus mempertimbangkan keterangan saksi tambahan yang datang bukan dari lembaga resmi, tapi dari relasi pribadi sang presiden. Apakah kesaksian ini akan menguatkan posisi Jokowi dalam perkara hukum? Atau justru akan memicu perdebatan baru tentang validitas bukti sosial dalam pembuktian hukum? Hingga saat ini, pengadilan belum mengeluarkan keputusan apakah gugatan intervensi dari Bernard akan diterima secara formil. Namun satu hal yang pasti, kasus ini terus menjadi sorotan dan membelah opini publik di media sosial. Sebagian warganet menyambut baik keberanian Bernard, menyebutnya sebagai bukti bahwa kebenaran tidak bisa dibungkam. Tapi sebagian lain menganggap bahwa kasus ini terlalu dipolitisasi dan sebaiknya segera dihentikan karena tidak membawa dampak positif bagi negara. Yang jelas, dalam negara hukum, setiap tuduhan harus dihadapi dengan bukti, bukan hanya opini. Dan dalam kasus seperti ini, baik dokumen maupun saksi menjadi kunci untuk menentukan siapa yang benar.